Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Miftahul Huda akan menerangkan materi yang pertama, yaitu pengertian komponen kurikulum. Komponen kurikulum yaitu komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Sekarang pun dipandang dengan kurikulum yang tidak sempurna. Nah, suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian dan relevansi. Kesesuaian ini termasuk dua hal. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian evaluasi sesuai dengan proses dan tujuan kurikulum. Nah, poin yang selanjutnya yaitu mengenai struktur komponen kurikulum. Nah, komponen-komponen kurikulum ini pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu adalah komponen tujuan, dan komponen yang kedua yaitu adalah komponen isi atau materi pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga yaitu adalah komponen metode, dan komponen yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah komponen evaluasi. Nah, komponen yang pertama yaitu adalah komponen tujuan. Nah, tujuan kurikulum ini pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Nah, mengingat kurikulum ini adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Nah, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat dengan falsafah atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, filosofi atau sistem nilai yang dianut Indonesia, yaitu Pancasila. Maka, tujuan yang diharapkan adalah manusia yang Pancasilais. Nah, dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih kekal seperti tujuan di setiap mata pelajaran. Nah, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat dengan falsafah atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, filosofi atau sistem nilai yang dianut Indonesia, yaitu Pancasila. Maka, tujuan yang diharapkan adalah manusia yang Pancasilais. Nah, dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih kekal seperti tujuan di setiap mata pelajaran. Baik, yang kedua mengenai komponen isi atau materi pelajaran. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Menurut Henry Sutopo, isi program kurikulum adalah suatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Jenis-jenis bidang studi tersebut ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan isi kurikulum. Kriteria tersebut antara lain, yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan tuntunan hidup nyata dalam masyarakat.
Yang ketiga, isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif, artinya mengandung aspek-aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang. Yang keempat, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, artinya tidak cepat lapuk hanya karena perubahan tuntunan hidup sehari-hari. Yang kelima, isi kurikulum mengandung bahan pembelajaran yang jelas, teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekadar informasi faktual. Yang keenam atau yang terakhir, isi kurikulum harus dapat menunjukkan tercapainya tujuan pendidikan. Materi yang ketiga adalah komponen metode atau strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan. Namun, komponen metode atau strategi dalam pembelajaran tidak hanya tentang itu saja. Tapi strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu berlangsung atau dilaksanakan di dalam suatu sekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah atau tenaga pendidikan, sehingga mampu mengantarkan anak ke dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Komponen strategi pendidikan pengajaran kurikulum meliputi pengajaran, bimbingan, penyuluhan, dan pengaturan kegiatan sekolah. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar. Rontre membagi strategi belajar atau mengajar itu atas exposition discovery learning dan group individual learning. Dalam exposition, bahan ajar sudah diketahui sedemikian rupa sehingga siswa tidak hanya menguasai materi pelajaran yang diceramahkan. Dengan demikian, strategi ini lebih bersifat strategi yang berorientasi isi pelajaran. Strategi dan metode yang digunakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Artinya, kurikulum itu sangat penting sehingga jika kurikulum di suatu sekolah itu bagus, maka akan mempengaruhi juga bagaimana pendidikan dan belajar di sana berlangsung sehingga dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Dustiawan NIM 202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur komponen kurikulum yang terakhir, yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sementara dari pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan menjadi ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dilihat dari pelaksanaannya, tes dapat dibedakan menjadi tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Untuk yang kedua yaitu mengenai non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Komponen evaluasi difungsikan sebagai evaluasi yang melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Komponen evaluasi juga sangat penting, artinya evaluasi dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang dituju dapat dicapai atau tidak, dan di samping itu evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan secara optimal atau tidak.
Yang kedua, kaitan antara komponen satu dengan yang lainnya. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang berpusat kepada siswa biasa dinamakan dengan teacher center. Strategi yang bagaimana yang dapat digunakan sangat tergantung kepada tujuan dan materi kurikulum. Nah, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan ini sudah tercapai atau belum. Atau evaluasi ini juga bisa digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang akan diterapkan. Komponen kurikulum dalam perspektif pendidikan. Ralph Tyler dalam Muhammad Joko Susilo mengajukan 4 pertanyaan pokok yang mendasari ditemukannya komponen kurikulum. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu adalah tujuan apa yang harus dicapai dari sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu adalah bagaimana memilih bahan pelajaran guna untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu adalah bagaimanakah bahan yang disajikan agar efektif untuk diajarkan. Kemudian poin yang keempat atau pertanyaan yang keempat yaitu adalah bagaimana efektivitas belajar itu dapat dinilai. Pola kurikulum yang dikemukakan oleh Tyler ini nampaknya sangat sederhana, namun dalam kenyataannya lebih kompleks daripada yang diduga. Tak mudah menentukan pendidikan dan pengajaran, tak mudah pula menentukan bahan untuk mendidik anak menjadi manusia pembangun, jujur, kerja keras, dan sebagainya. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang efektif tak kurang sulitnya, karena keberhasilannya harus diketahui setelah adanya nilai. Menurut Laziana, tiap komponen saling berkaitan erat dengan komponen lainnya. Jadi, komponen tujuan berkaitan erat dengan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Kita lihat tiap komponen yang manapun ada hubungannya dengan semua komponen lainnya. Kalau dikaitkan dengan tujuan nasional yang dirumuskan dalam falsafah bangsa dan negara yaitu Pancasila, maka dapat kita rasakan betapa suka dan peliknya pekerjaan pembangunan kurikulum. Audio Jungle.